Shalom. Pernah gak sih kepikiran kenapa Natal itu tanggal 25 Desember? Apa benar Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Tenang, ada kami di sini yang akan membahasnya secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sebenarnya sangat mudah sih untuk tahu apakah tanggal 25 Desember benar-benar merupakan tanggal Tuhan Yesus lahir atau bukan. Kita lihat saja cuaca pada saat itu. Dalam Injil Lukas 2 ayat 8 dituliskan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, gembala-gembala inilah yang nantinya menyembah bayi Yesus yang baru lahir. Dengan logika sederhana, jika ada gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak, apalagi pada malam hari, kita bisa bayangkan kondisi cuaca pada saat itu. Angin sepoi-sepoi tidak terlalu dingin, langit cerah berhiaskan bintang di langit, sangat cocok untuk yang mau malam mingguan. Jadi apa hubungannya? Kita tanya Google saja yuk. Coba kita cari cuaca Israel bulan Desember. Kita coba klik yang paling atas ya. Nah, kelihatan kan? Pada siang hari suhu tidak lebih dari 13 derajat. Pada malam hari suhu hanya 1 digit saja. Sebagai perbandingan, di Indonesia AC biasanya paling dingin adalah 16 derajat. Jadi di Israel pada bulan Desember siang hari saja suhunya bisa jauh lebih dingin daripada ruangan dengan AC. Gimana malam hari ya? Ada hubungannya kan? Mana mungkin ada gembala Israel tinggal di padang pada malam hari di bulan Desember. Bisa main film Frozen gembala itu. Jadi, ya memang sudah pasti bukan tanggal 25 Desember hari kelahiran Tuhan Yesus. Terus kenapa tanggal 25 Desember dijadikan hari Natal? Dan kenapa kita harus merayakan Natal? Oke, kita akan bahas ini satu persatu karena hal ini lebih penting daripada penjelasan sebelumnya. Sebenarnya sudah ada artikel kita yang menjelaskan tentang hal ini. Yuk coba kita buka. Di sini kita bisa lihat, ternyata ada 3 sumber asal-usul kenapa tanggal 25 Desember. Pertama adalah soal tiap keuangan administratif Swiss. Setelah membuat dari pada kedua bahwa yang sampai itu yang sesuai. Silakan baca selengkapnya di web kita saja. Linknya akan saya sertakan di dalam deskripsi. Ketiga sumber tersebut sama-sama jatuh pada tanggal 25 Desember. Tanggal inilah yang dijadikan dasar pemberitaan Injil kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Setelah Kaisar Konstantin menjadi Kristen pada tahun 332 Masehi, kekristenan menjadi agama resmi kerajaan Roma. Maka tanggal 25 Desember diambil sebagai tanggal perayaan kelahiran Yesus mulai tahun 336 Masehi. Namun tanggal itu tidak diterima dari semua kalangan Kristen menjadi perayaan umum Natal hingga abad ke-9. Akhirnya, umat Kristen telah mengadopsi dan mengubah pesta-pesta dari orang yang menyembah berhala sebagai usaha memenangkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yesus menjadi Kristen. Awalnya, orang-orang Kristen sudah tahu itu bukan tanggal lahir Yesus, hanya tanggal perayaan sebagai usaha memenangkan orang yang tidak percaya Yesus. Sehingga, pesta penyembahan berhala menjelma menjadi hari Natal. Kalau masa kini sih sebaliknya ya. Kebanyakan umat Kristen beranggapan bahwa itu adalah tanggal sesungguhnya Yesus lahir. Jadi ya memang tanggal 25 Desember itu asalnya dari perayaan penyembahan berhala sih. Tapi ada tapinya. Memang kalau tanggalnya sama kenapa? Misalnya ulang tahun kamu adalah tanggal 5 Februari. Saat kamu ulang tahun, pastinya kamu merayakan ulang tahun kamu kan? Bukan ulang tahun Cristiano Ronaldo, walaupun ulang tahun kalian sama-sama tanggal 5 Februari. Dan jika kamu lahir di tanggal yang sama, apakah kamu berarti harus menjadi pemain bola juga? Begitu juga dengan tanggal 25 Desember. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, bukan merayakan yang lain. Dan tentunya Tuhan Yesus juga tidak bisa disamakan dengan yang lain kan? Ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia. Lalu, kenapa kita harus merayakan Natal? Jawabannya, kenapa tidak? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dari dulu sampai sekarang, perayaan Natal tetap menjadi sarana bagi gereja untuk menjangkau jiwa. Jika pada perayaan Natal ada banyak jiwa baru yang dimenangkan, ada banyak orang yang bersukacita merayakannya. Dan gak lupa juga, anak-anak sekolah minggu bisa menukarkan kupon yang sudah dikumpulkan selama 1 tahun untuk hadiah. Perayaan Natal bisa menjadi sangat berarti kan? Sebenarnya, ada banyak sekali simbol-simbol Natal yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Alkitab, namun seringkali kita gunakan. Nih contohnya di mall. Ada pohon Natal yang sangat besar, ada orang berpakaian Santa Claus, dan tidak lupa, ada banyak sekali salju.
Namun, selama semuanya itu tidak menjadi yang utama dan hanya dipakai agar perayaan Natal menjadi semakin meriah, tidak masalah kok. Kesimpulannya adalah, walaupun Tuhan Yesus tidak benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember, dan bahkan asal-usul tanggalnya kurang bagus, ada banyak juga simbol-simbol Natal yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Kita masih bisa kok merayakan Natal untuk merayakan kedatangan Juru Selamat ke dalam dunia. Pada bulan Desember ini, kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menjadi saksi Yesus dan untuk memberitakan Injil. Tanggalnya tidak begitu penting. Yang terpenting adalah kesempatan dan kebebasan pemberitaan Injil itu. Kita merayakan Natal bukan sebagai tanggal yang sesungguhnya, tapi sebagai tanggal perayaan agar dunia mengenal kasih Allah, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia yang gelap dengan membawa kasih dan terang Allah kepada semua manusia. Yesus adalah hadiah Allah kepada kita. Jadi, mari kita merayakan dengan sukacita. Dan ayo kita semangat membagikan kasih-Nya kepada semua manusia. Selamat Hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Oh ya,